Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen Pascasarjana YIN Kebumen yang kami hormati, wabil khusus Bapak Dr. Sulis Rahmawanto, serta teman-teman mahasiswa Pascasarjana YIN Kebumen kelas Cilacap yang hebat-hebat, yang luar biasa yang saya hormati. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan tentang buku pedoman penulisan tesis yang diterbitkan oleh YIN Kebumen. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Laila Wahyuni, yang nanti beserta teman saya Ibu Tun Habibah akan mempresentasikan buku ini. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, saya yang pertama dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Tun Habibah. Buku ini berjudul Buku Pedoman Penulisan Tesis yang diterbitkan oleh Pascasarjana YIN Kebumen tahun 2021. Kata pengantar ditulis sendiri oleh Bapak Sulis Rahmawanto. Kemudian buku ini berisi tentang bab 1 pendahuluan, bab 2 prosedur dan persyaratan mengikuti seminar dan sidang tesis, bab 3 teknis penulisan tesis dan prosedur penyerahan tesis, bab 4 teknis acuan dan pengutipan dalam penulisan tesis, bab 6 penggunaan EYD, bab 7 format tesis, bab 8 penutup, lampiran-lampiran, serta daftar pustaka. Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pengertian tesis, fungsi penulisan tesis, tujuan penulisan tesis, dosen pembimbing tesis, serta dosen penguji tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang harus dibuat oleh mahasiswa pascasarjana yang harus lulus sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar pascasarjana di bawah bimbingan dosen pembimbing yang sudah ditetapkan oleh institusi dengan kualifikasi dan syarat yang sudah ditentukan. Bab 2 prosedur dan persyaratan mengikuti seminar proposal dan sidang tesis. Yang pertama, pengajuan proposal tesis. Proposal tesis diajukan kepada dosen metodologi penelitian dengan diketahui oleh Direktur PPS sesuai dengan topik, memiliki persyaratan, harus aktual, original, inovatif, menggunakan pendekatan ilmiah, menggunakan multidisiplin dalam penyelesaian permasalahan, juga dapat memberikan kemanfaatan bagi ilmu pengetahuan, harus menggambarkan tentang teori dalam pemecahan masalah, harus relevan, dan bukan plagiasi yang nantinya akan dicek menggunakan uji plagiasi maksimal 30%. B. Tentang isi proposal tesis. Isi proposal tesis, baik kuantitatif maupun kualitatif, terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian. Persyaratan pengajuan proposal tesis. Yang pertama, mahasiswa harus sudah menyelesaikan perkuliahan di semester 1. Nah, ini alhamdulillah mahasiswa Pascasarjana YIN Kebumen kelas Cilacap semuanya sudah menyelesaikan materi di semester 1 dan sekarang alhamdulillah sudah masuk semester 2 separuhnya. Kemudian sudah disetujui oleh dosen metodologi penelitian dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana. Kemudian sudah memenuhi standar itu bisa mengajukan sidang proposal, sidang seminar proposal.
Adapun prosedur mengikuti seminar, yang pertama mahasiswa harus sudah lulus materi metodologi penelitian minimal nilainya B. Yang kedua, harus diketahui oleh Direktur Pascasarjana. Sudah mendaftarkan ujian seminar proposal. Nah, setelah selesai ujian seminar proposal, mahasiswa harus melakukan revisi maksimal dalam waktu 15 hari. Kemudian setelah sudah dilakukan revisi, barulah mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing yang sudah ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana. Ujian sidang tesis. Ketika mahasiswa sudah selesai melaksanakan penelitian, sudah melakukan penulisan tesis, maka syarat yang harus dilakukan mahasiswa untuk bisa mengikuti ujian sidang tesis, yang pertama adalah harus lulus seluruh mata kuliah kecuali tesis. Jadi seluruh mata kuliah sudah ditempuh, sudah lulus semua kecuali tesis, baru mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang tesis. Naskah tesis digandakan. Kemudian rangkap 2, bebas plagiat dengan melampirkan uji plagiasi maksimal 30%. Nah, ini yang paling penting juga, sudah melunasi seluruh administrasi keuangan dari awal sampai akhir dan sudah lulus seminar proposal. Pada saat ujian tesis, tata tertib yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah mahasiswa harus hadir di tempat ujian 30 menit sebelum pelaksanaan. Tidak boleh mengaktifkan HP. Terus ketika akan keluar dari ruangan harus mendapatkan izin dari tim penguji atau ketua sidang. Dalam menjawab pertanyaan dari penguji, tidak boleh menyandarkan pertanyaan pada penguji. Teknik penulisan tesis dan prosedur penyerahan tesis. Jenis ukuran kertas dan jumlah halaman tesis. Tesis itu dicetak menggunakan ukuran kertas A4 atau A5 dalam bentuk model buklet. Minimal halaman 200 halaman. Aturan penulisan: margin atas bawah kanan kiri 2 cm. Huruf tebal digunakan untuk penulisan judul, bab, subbab, anak subbab, tabel, gambar, dan lampiran. Huruf miring digunakan untuk menuliskan istilah-istilah asing atau sesuatu yang memang ingin ditekankan dalam tesis tersebut. Spasi yang digunakan dalam penulisan standarnya adalah 1,5, namun ada beberapa yang menggunakan 1 spasi, diantaranya adalah daftar isi, keterangan gambar, grafik, lampiran, dan tabel. Jarak antara akhir judul bab dengan awal bab dengan 1,5 spasi. Jarak akhir kalimat dengan subjudul 1,5 spasi. Abstrak 1 spasi. Jarak sumber referensi 1 spasi, tapi antara satu referensi dengan referensi yang lain 1,5 spasi. Setelah titik, koma, titik 2, titik koma diberi 1 ketukan kosong. Penulisan bab ditulis menggunakan huruf kapital, spasinya 1 tanpa garis bawah, tanpa titik di akhir, dengan bold,
Nomor bab menggunakan angka Romawi. Setiap bab yang baru dituliskan di halaman yang baru. Penulisan subbab, penulisan anak subbab diketik dari kiri, bold, kemudian menggunakan huruf kapital di awal kata, dipisahkan dengan titik tapi tidak diakhiri dengan titik. Penomoran halaman. Halaman awal yaitu judul sampul dalam sampai dengan lampiran menggunakan angka Romawi kecil. Kemudian halaman bagian tengah, halaman utama menggunakan penomoran angka di bawah, tengah, 3 spasi dari margin. Halaman bagian akhir, daftar pustaka, riwayat hidup, menggunakan angka di tengah, bawah, 3 spasi dari margin. Urutan sistematika penomoran seperti biasa, bab menggunakan huruf besar, subbab menggunakan abjad besar, kemudian anak subbab menggunakan angka atau huruf kecil. Prosedur penyerahan tesis. Tesis yang sudah selesai segera didaftarkan untuk ISBN, bisa secara mandiri maupun diserahkan kepada pihak kampus. Setelah mendapatkan ISBN, kemudian dicetak menjadi 4. Yang pertama diserahkan untuk perpustakaan pusat, kampus pusat YIN Kebumen. Yang kedua, perpustakaan pasca sarjana. Yang ketiga, untuk dosen pembimbing, dosen penguji. Yang keempat, untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, setelah selain itu, juga softfile untuk tesis diserahkan dalam bentuk CD kepada perpustakaan pasca sarjana YIN Kebumen, dan hasil penelitiannya diserahkan dalam bentuk softfile Word untuk diajukan jurnal oleh pasca sarjana YIN Kebumen. Pelaporan, isi tesis, bagian awal, inti, dan akhir tesis. B. Penjelasan isi tesis, bagian awal, halaman sampul luar, halaman judul, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, moto, persembahan, halaman abstrak, halaman transliterasi Arab Latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman daftar istilah. Bagian inti tesis, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 penutup. Demikian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Tun Habibah. Disilahkan.